Salam, puji Tuhan. Untuk renungan iman Kristiani, kita kembali mengambil tema melayani seperti Kristus melayani. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu, ajar kami mengerti untuk mengikuti firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati, jiwa dan pikiran kami untuk diterangi oleh firman Allah. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Melayani. Nah, pelayanan adalah inti dari kehidupan orang percaya atau orang Kristen, yang mewajibkan menegaskan gaya hidup Kristus, di mana Yesus memberikan teladan untuk melayani, bukan dilayani. Bahkan Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Pelayanan Yesus adalah teladan, contoh ya untuk hidup kita menjadi melayani seperti Kristus melayani. Bagaimana kehidupan Yesus ditandai oleh jiwa yang melayani ya, dan menghambakan diri untuk menebus, melayani jiwa-jiwa yang hampa atau jiwa-jiwa yang minta dilayani dengan disembuhkan, dipulihkan, dipersatukan, mengusir roh-roh jahat dan sebagainya. Nah, melayani seperti Yesus melayani berarti saya atau kita harus memiliki hati hamba. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 berkata, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini penting sekali. Jadi untuk bisa melayani, walaupun kita bos, tapi menjadi hati hamba. Ya, seorang hamba yaitu melayani dengan setia. Nah, ini penting sekali, melayani dengan setia. Ya, tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, yang besar. Ya, di dalam Matius 25 ayat 23. Yohanes 17 ayat 4 ya. Keberadaan kita dalam dunia ini adalah untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa dengan setia sampai garis akhir ya. Nah, yang kedua, melayani selain memiliki dengan setia seorang hamba ya. Yang kedua adalah seorang hamba melayani dengan rendah hati ya, dengan rendah hati. Yohanes 13 ayat 13, 1 Korintus 9 ayat 19 ya. Nah, kerendahan hati Yesus terlihat ketika Ia melayani orang-orang kusta, wanita tunasusila, orang-orang tersisih, pemungut cukai, dan puncaknya saat Ia membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa. Ini menunjukkan kerendahan hati. Dan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki, juga banyak mereka menyebut guru, Tuhan ya. Nah, kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Ya, langkah baiknya kita juga belajar untuk membasuh kaki. Nah, yang ketiga, seorang hamba melayani menurut kehendak tuannya, bukan kehendak kita. Di dalam Lukas 22 ayat 42 ya, 2 Timotius 2 ayat 4 ya. Seorang hamba tidak diizinkan melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak tuannya. Ia diwajibkan untuk melaksanakan kehendak tuannya tanpa bertanya-tanya atau tanpa menunda atau tanpa protes ya. Yesus Kristus, hamba terbesar sepanjang masa ya, berkata, bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini menunjukkan seorang hamba itu nurut dengan tuannya
Nah, ini yang perlu kita contoh. Selanjutnya, untuk melayani itu kita harus menjadi seorang yang taat. Ya, seorang yang taat. Tadi menurut kehendak tuannya, rendah hati, hati hamba, dan taat. Ya. Nah, Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Markus 10 ayat 44. Wow, ya. Ini sangat super sekali. Tuhan Yesus mengajarkan untuk menjadi taat kepada tuannya, ya. Nih, bagaimana kita menjadi pelayannya untuk kalau kita mau besar menjadi hambanya. Nah, inilah bagaimana kita meneladani sikap Tuhan Yesus tentang melayani, bukan dilayani. Kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami melayani, bukan dilayani. Ajar kami taat, ajar kami rendah hati, ajar kami memiliki hati hamba, ajar kami seturut dengan kehendak tuannya atau kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang percaya semua katakan amin. Salam.